jemaat mulai dari 0 sampai dengan usia lanjut. Itulah pentingnya dari warga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan orang mulai dari 0 sampai menjadi adiuswa, itu tentu sangat panjang. Kalau saya mengingat keberadaan saya secara pribadi, Bapak Ibu, saya sekarang sudah berumur kurang lebih 57 tahun. Saya ingat betul peristiwa-peristiwa apa yang saya alami mulai dari kecil hingga umur kurang lebih 57 tahun. Pada waktu kecil yang tentu yang saya ingat main sepak bola, ngarit, sorenya bermain sepak bola lagi terus sampai dengan umur 13 tahun. Hal yang saya lakukan sama. Ini dari SMP, Bapak Ibu, saya ingat saya sekolah lebih intens lagi bermain sorenya sepak bola. Tetapi ada satu cita-cita tujuan yang terbesit dalam pikiran saya pada waktu saya sudah menginjak usia SMP. Aku ingin jadi corek, aku ingin jadi Joko. Pikiran saya itu demikian, kenapa saya ingin cepat-cepat menjadi pejabat? Karena pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat ini ada budaya unik Joko, Bapak. Kalau ada warga yang bapaknya, di senang-senang buku gamelan, aku pengen jenengnya diri. Aku mau posisi terbelah belum iso. Apa itu sebagai Joko? Pikiran saya seperti itu, tujuan saya seperti itu, tidak punya pikiran lain. Akhirnya setelah lulus SMP, saya masuk SMA. Setelah masuk SMA, pikiran mulai berubah, Bapak Ibu. Pikiran mulai berubah. Saya mulai menatap ke depan, mengenai masa depan, mengenai keluarga, mengenai jemaat. Pada waktu muda saya itu aktivis gereja, Bapak Ibu. Pada waktu muda, mulai SMA saya aktivis. Tapi sekarang solusi hati ada yang memakai. Saya itu aktivis. Saya berpikir secara pribadi, hidup saya ini saya bawa kemana? Melihat keberadaan orang tua, dia ngomong ditangani Bapak Ibu, saya ngomong sakit. Bagaimanapun juga saya harus merubah nasib saya. Terus yang kedua, secara organisasi di gereja saya ini berpikir demikian. Kok gereja ini kok macam ini? Mau saya bawa kemana gereja ini? Tapi di situ sudah ada tua-tua. Akhirnya tambah tahun, akhirnya saya bekerja jadi guru. Setelah bekerja jadi guru, Bapak Ibu, mulai umur 26 tahun saya bekerja jadi guru, terus Bapak Ibu, akhirnya saya melihat tentang tubuh saya. Aku semua ketanggung, orang-orang uang situ, rambut situ, kaitan tak cabut. Terus kue tambah dicabut dalam tas. Mungkin rambut sampai rambut guru kan atau branded, kau ini bawa si kaya, tapi kau ini ya kapan cabut. Terus kue hubungan kamu itu pertama tak jadi loh, rambut gua sih. Mungkin hari ini mungkin sudah disemir, Pak. Semir. Akhirnya itu aja. Akhirnya saya biarkan sampai memutih rambut ini. Ini menunjukkan bahwa kita berjalan di dalam mengakui kehidupan ini menuju ke arah adis. Ukuran untuk adis masalah umur itu kan berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau di pegawai negeri
disebut aktivis sekolah guru ya sudah tahu. Pensiun berarti disebut aktivis sekolah oleh polisi paling dari 58 atau tentara paling 55. Tapi kalau Bapak Ibu gimana? Wis pokoknya wis ngurus apa ya udah aktivis sekolah gitu ya. Tetapi ada sisi unggul dari warga jemaah aktivis sekolah ini Bapak Ibu kalau saya teliti. Kalau saya teliti ada sisi keunggulan dari warga aktivis sekolah. Mengingat itu kan itu perjalanan yang dijalani. Isu unggul dari jemaah aktivis sekolah itu apa Bapak Ibu? Yang pertama kalau saya mengamati Bapak Ibu, yang pertama itu adalah warga aktivis sekolah itu biasanya mempunyai kepuasan hidup yang lebih dibandingkan dengan warga jemaah yang masih muda. Puas Bapak Ibu, puas di dalam menjalani seperti Pak Saryono itu Pak. Pak. Ini sudah lama menjalani hidup. Jadi kita syukuri. Kadang-kadang orang itu kan 25 tahun sudah dipanggil Tuhan. Kadang-kadang 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ini kita syukuri. Puas di dalam menjalani. Saya punya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya dulu sebelum bapak saya meninggal, bapak saya itu sering sore itu ke rumah saya. Bapak saya sahabat, aku lupa kata-katanya ini terus berlewor. Bapak saya sahabat katanya saya menekan apa yang dibicarakan. Pikir itu loh, saya lebih suka, tapi saya tidak berani bicara. Pak, ini Pak, kan suwe. Bergawe ya bisa pakai kuat. Apa? Itu boleh taruh sampai dolar. Belum mungkin Bapak Ibu, saya memberikan pertanyaan dan sekaligus harapan seperti itu. Coba boleh taruh di dolar. Sampai kita soro-soro yang bergawe itu dipanen orang anak itu ya wis urusan bumi. Bapak Ibu ya saya hormati, ternyata pikiran Bapak, pikiran orang yang sudah buat pikiran aktivis itu berbeda dengan pikiran saya dan pandangan yang masih muda. Jawabannya saya kaget Bapak Ibu. Ayo akhirnya aku biar yang pulang kamu yang pulang aku ada sesuatu saya ini aku sekarang pulang ada sesuatu perkara apa tetapi jawaban ini betul-betul mengilhami saya Bapak Ibu. Iya berarti mau itu pikirannya jeruk pikirannya jeruk juga pulau tak terlepas dengan suaranya lama di sini. Negara itu pengen banget karena dia itu sudah mempunyai kepuasan hidup yang lebih dibandingkan dengan orang yang masih muda. Dengan ini masih sini ngomong ini. Setelah terkait kan. Dulu Urisa Biani. Ini kok dulu itu ya tempat kali pulau. Mulai tahun 70 mulai kali, GP ya, kalau dibandingkan dengan Pak Setiawan, Pak Janji, masalah kepuasan hidup tentu berbeda. Jadi saya kira belum bisa orang puas juga belum bisa. Masalahnya keinginannya itu masih panjang. Belum di jalurnya naik saja, belum di jalurnya naik sepeda, belum yang pulang dan sebagainya. Tapi kuat bagi ibu puas anakku jadi kabeh aku jadi puas. Itu keunggulan dari warga jemaah Adi Yusuf. Puas. Belum anaknya sukses puas.
Delok putune sukses puas. Makanya kebanyakan orang yang sudah tua itu ya dilihat itu anak dan cucunya. Selain yang didoakan itu kamu kita mau kue terus muka-muka aku ini setuju memeranya. Pasaran nanti itu ngomong, oh kan berarti hidupnya itu sudah terus muka itu kayak apa itu kayak pasadu. Sekarang mau pasadu kita terus seperti itu pak, sepeda motor apa itu gede kayak Mugi. emek. Kok kan apa itu? Tapi itu loh, dari segi tapi kalau aku tuh motor emek dari suwe itu tapi di sini nong kayak tapi kok ini apa itu? Apa itu pak emaknya ada? Itu kebulan ya. Terus nomor kali kebulan apa boleh? Adisme itu biasanya terbuka. Apapun yang diucapkan itu memang keluar dari hati. Sambat. Kemudian aku sambat. Aku keluar. Kemudian aku ngomong. Aku terus keluar. Apa yang sama aku? Mesti ngomong langsung. Ini ngomong. Tunggu sambat. Terus itu digunakan kami. Lagi. Terus Pulau nanti jadi mak bapak. Kegeor yang ngomong, kegeor yang ngomong. Bukan, bukan yang seperti ini jarang dijumpai pada orang-orang yang masih muda. Dengan kali terbuka, musim nomor sawit, terus dengan bahasa lawan itu. Berisi. Pulau nanti ngawin dari kakek ke guru dari yang satu kakek ke tiga. Tekno apa itu tekno? Dua cerita ini, tapi bisa boleh. Pokoknya, supaya jangan ragu, jadi jangan ragu loh. Kalau buku-buku hubungannya kalau taman karo itu suami istri tapi buku kilo limo kilo ketubuh itu sama itu tuh buku tiga apa ya bener siapa rek ini dia tuh buku dan isinya itu yang berhubungan dengan pergaulan antara suami dan istri. Tapi pendidikan itu tahu bapak ibu dari dosen itu diwajib buku itu dari siapa? Jadi kalau orang pendidikan bahasa bapak itu bahasa keok ketika bahasanya bahasa itu si kaki apa ya? Untuk sekitar itu apa? Tapi juga belum mau bergantung dari apa yang ada. Jenengan semua sawe meneh pesengan yo bahasa yo bahasa. Mas hari orang semua kita boleh kalau bahasa. Jadi kalau itu bukan dari jemaah di Eropa terlalu terbuka. Apa yang disampaikan itu real. Apa yang disampaikan itu fakta. Bayangkan kalian pulau terus ngomong-ngomong ini. Kadang-kadang yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Masih oh, ini kita perlu yo nanti kalau kaya, masih tak cuek. Ini kita perlu sama respect, yo kalah, aku besok. Dijalan itu, tapi adil semua belum mesti terserah ngomong yo yang cuek. Itu keunggulan dari orang yang sudah menginjak ke usia. Terus dan selanjutnya Bapak Ibu. Orang mahasiswa itu biasanya rasa bersyukurnya tinggi. Rasa bersyukurnya tinggi. Yang penting sehat, harus sehat. Kalau kan di sini. Kalau biasanya tidak sehat, awal kabeh, sikil minum kabeh, turu orang. Tadi sehat itu sebenarnya gak tahu kan, tapi paling keluar udah kok kabeh Bapak Ibu kan sepuluh
Tapi awak sehat gak pegel itu yo angel. Ini jarang dimiliki oleh warga yang masih muda. Sing nom-nom bersyukur itu kurang. Rasa bersyukurnya kurang. Ini bukan dari warga jemaat Nabi Yusuf. Makanya tidak cilik memperhatikan mereka semua, bahwa mereka semua itu wajib dihargai, wajib dicontoh di dalam rangka mewujudkan DKJW yang bermakna. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sekilas tentang Nabi Yusuf. Kalau kita membaca dari 3 bacaan tadi Bapak Ibu, yang pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6, di situ menceritakan begini, bahwa ada kesalahan seorang pemimpin di dalam memimpin umat. Kalau dahulu pemimpinnya itu adalah tua-tua dan imam, tua-tua dan imam, membiarkan warganya terceraikan. Ada pembiaran di sini, kurang perhatian. Maka apa yang terjadi? Konsekuensinya pemimpin itu harus diganti. Di dalam ayat tadi disebutkan penggantinya itu adalah tas dari kaum, tunas dari kaum. Sekarang kalau kita terapkan di dalam hidup kita, khususnya GKJW Jemaat Bandung, kalau ada seorang pemimpin itu kurang peduli, kurang merawat, kurang perhatian terhadap umatnya, apa yang terjadi? Ya sebenarnya cerita yang mirip seperti yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 23 kan. Ya bisa-bisa pemimpinnya diganti, biasa kalau itu pemimpinnya diganti. Ini ngomong dalam sih, ngomong siapa-siapa lagi. Aku ini jemaat itu masih ngomong yang ini, bahwa itu biasanya kalau sekarang ini pemimpin jemaat itu kan pendeta, terus penatua, jadi dari Bapak Ibu Maju. Dan itu hati ngomong hati yang harus aku itu ganti, dan itu bagus. Oh, diganti. Tapi di Jemaat Bandung ya tidak ada. Ya di Jemaat Bandung itu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan akibatnya juga Bapak Ibu itu menyangkut warga. Warga itu akan menjadi tercerai-berai kalau pemimpin itu tidak memperhatikan warga. Jadi iso itu sama saya ini warga kita itu akan diopeni oleh jemaat yang lain. Ngerti maksudnya? KJW, pendeta, aktivis, komisi-komisi, ya kita terus dalam training. Bosnya itu belum kayak aneh betul. Bisa seperti itu. Karena kurang perhatian, kurang peduli terhadap warga jemaatnya. Lebih-lebih kalau tidak peduli, tidak merawat kepada warga yang sudah diekspor, ini malah bahaya Bapak Ibu. Karena tolak ukur keberhasilan kasih yang sesungguhnya itu adalah merawat kepada warga yang sudah diekspor. Karena mereka semua itu secara ikhlas, tidak mengharapkan ujian bantuan dari semua orang. Terus supaya tidak ujian apa? Karena benar nih Bapak. Dengan apa pasal orang Pak Gandhi? Karena benar nih uji kok. Tapi di sini ngomong, kadang-kadang nggak muncul kepengen diuji. Nek kurang diskon, boleh. Begitu harapan saya Bapak Ibu pada pemimpin-pemimpin jemaat siapapun yang memimpin itu harus memperhatikan seluruh warganya, mulai dari warga, punya anak-anak, dewasa, terus adilus itu harus merangkul semua. Kalau boleh ya perhatian itu harus lebih kepada jemaat siswa. Karena itu
itu wujud dari penghargaan yang tertinggi. Terus bacaan yang kedua Bapak Ibu, kalau kita membaca dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, di situ diceritakan bahwa kita semua ini sebenarnya adalah orang asing. Jadi kita semua ini sebenarnya diskriminasi. Kita itu sebagai orang asing. Mengapa kita itu orang asing? Dengan tak sadar, dengan Yahudi. Yahudi dengan Indonesia sih. Kita itu orang Indonesia. Kemudian lainnya nabi itu dari Timur Tengah, itu dari Israel. Kita itu sebenarnya orang asing, mengalami diskriminasi. Terus kita ini juga tidak mempunyai pengharapan pada waktu ini. Dia sambil pengharapan, dia mengalami diskriminasi. Tetapi karena jasa para rasul dan para nabi, kita ini dinobatkan menjadi anak. Kita dinobatkan menjadi anak lewat Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan intinya begini, dahulu kita yang tidak berpengharapan, dahulu kita yang didiskriminasi, sekarang tidak. Sekarang kita sudah dipersatukan menjadi satu, menjadi bangunan yang kokoh dan indah. Itu gambaran kita sekarang. Nah, kalau kita sekarang sudah menjadi bangunan yang indah di naungan Gereja Kristen Jawa Wetan, Sumatera Bandung, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Apakah kita masih menjadi orang Kristen dan suka mendiskriminasi Bapak Ibu? Atau memandang rendah para warga Islam? Ada Bapak Ibu? Masih ada? Saya kira tidak ada. Kalau Bapak Ibu terbesit di dalam hati dan kata-kata seperti ini, itu Bapak Ibu masih tergolong kategori orang yang masih menerapkan diskriminasi. Rapat, Bapak Ibu tadinya rapat dalam pembicaraan itu kan muncul kata-kata pintu ngomongnya pakai mudah suka Oke, mulu atau ngomong pakai. Terus kalau seandainya kita yang masih muda, terus ngomong begini, obat-obat menengah melok-melok, kan muncul seperti itu sih kan? Gini bener. Ada sih ngomong mantel, muncul omongan obat-obat menengah melok-melok. Kadang-kadang dia sebutkan ini, kakak terima, terus ini tadi maju. Tapi sebenarnya itu betul terima, undang-undang itu betul terima. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat diskriminasi, tindakan diskriminasi itu muncul. Itu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kalau ini muncul Bapak Ibu, berarti kita itu masih belum bisa menerapkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Ingat, bahasa para rasul dan para nabi menghilangkan diskriminasi bagi seluruh warga umat. Terus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Bapak itu mesti apa ceritanya? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus tidak sekedar memberi makan ya Bapak. Di dalam kalau ceritakan orang banyak mengikuti Yesus. Kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Karena orang banyak itu kepingin mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Hukum Yesus sehari ngoput, mulai otomatis dipegel. Kita ngomong sambil kali buku ini ulang pakai Bapak Ibu dipegel.
kantor lain. Kok kan? Saya aslinya dari bosen ngaduk sini, ini ngomongin apa? Ternyata di luar bukan orang-orang banyak itu masih mengikuti Yesus dengan harapan bahwa ini masih ingin menerima ajaran-ajaran Yesus. Terus saya dari bosen ngaduk sini tidak diparani. Ternyata orang banyak itu dari berbagai kota Katolik. Toko-toko bosen sini ada di begitu kok. Karena orang banyak itu tiba di situ, ya otomatis ya Yesus tetap akan mengajar orang banyak. Tapi berhubung sudah seharian tidak makan, orang banyak itu sudah loyo. Padahal pengajar itu loyo. Ini Bapak Ibu memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai orang Kristen yang baik, contohlah Yesus. Saya ulang, contohlah Yesus. Sebagai orang Kristen yang baik, kita harus peka terhadap hati kita, mudah tergerak. Dengan satu, contohnya ya kan, yang tahu ini awal elok, ya cepat-cepat terdekat. Yang tahu ini kurang mangan, ya cepat-cepat terdekat. Yang tahu ini pengen boleh kadang-kadang dikasih sering ini tapi, terus sering tapi ini begitu apa ini dikasih tapi. Langsung lo tekno kayak sapu, tekno. Kita besar itu terjadi. Tergerak itu tidak hanya sebatas di dalam hati, tetapi lewat perbuatan. Gereja itu KPP itu merancang program peduli kepada orang yang terpinggirkan, khususnya janda miskin. Sehingga pada waktu Natal itu orang berkisah. Ajane Bapak Ibu, ajane sing nom-nom sing diedukasi itu rezekine ora akeh. Ajane yo ikut ambil bagian di situ. Kuwi kok gereja iki kok sing nganggo pos iki yo tambah ono sing ngoten. Tidak hanya tergerak di dalam hati, tetapi kebetulan kepedulian kita itu diuji secara langsung. Sehingga nominal santunan yang diberikan kepada orang-orang yang lemah, lesu itu lebih banyak. Maksudnya begitu. Peduli dan terawat, peduli dan terawat. Ojo ngomong tok, sing ngomong tok itu pakai tunggali, kalah karo pemerintah. Anggis mereka yo dengan tinggal pemilu ini rasa saksakan untuk mengenal. Anggih, pas duit, wes berusaha terus. Itu harapan dari dikasih, itu harapan dari Tuhan. Agar apa? Semua warga, khususnya warga yang sudah ada di sekolah itu betul-betul menjadi jemaat yang terawat. Sehingga dikasih itu tidak bermanfaat. Intinya itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Ada soal nanti yang masih muda itu betul-betul menjadi jemaat atau warga Yesus. Menjadi warga Yesus itu melalui perjuangan Bapak Ibu, melalui perjuangan. Kan gini, dewasa itu berjuang di teater terus. Terus sampai kurus kita pun juga habis itu perjuangan. Untuk menjadi orang yang berumur panjang itu melalui perjuangan, melalui tim yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan gambaran bagaimana supaya kita betul-betul menjadi orang yang sehat sehingga betul-betul panjang. Kalau di dalam bahasa yang agak keren, biasanya benang biru.
negara yang tergolong zona biru itu ya kalau tidak salah Jepang. Jepang itu ngomong itu orang Amerika umur orang panjang dengan tinggal presiden Amerika kali presiden umur 20 tahun ini jangan nyawa presidennya 20 tahun. Ini dibandingkan kalau Indonesia ya wis foto ya wis foto presiden Amerika sekarang Joe Biden umurnya 82 tahun mau nyawa lagi tambah 40 bisa 60 kaki ya itu sampai terjadi. Awalnya siapa di awalnya Donald Trump itu umurnya 78 tahun. Ayo bayangkan dengan bagi kali Pak Sayo kita mau kakek 10 tahun. Donald Trump umurnya 70 tahun tapi si energi segar. Amerika, Itali, di Kongo Itali, Costa Rica, Yunani, kemudian yang itu bawa-bawa kali itu